Seorang ibu di Palestina 3 Ramadan yang lalu khatam Al-Quran Al-Karim dalam bulan Ramadan 30 kali. Artinya setiap hari khatam Al-Quran Al-Karim 1 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari buku suci Allah Subhanahu wa taala, maka akan dapat 1 pahala. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan 1 pahala menjadi 10 kali lipat. Wallahu yudha'if liman yasha. Jangan mengatakan alif lam mim harf, tetapi alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Apalagi orang yang setiap hari membaca 100 huruf dari Al-Quran Al-Karim, ribuan hasanat, ribuan pahala Bapak Ibu kita bisa mendapatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'an yarfa'u Allahu bihi aqwama wa yadh'u akharin." Yani sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jadi umat yang selalu membaca Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Itu ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan untuk menguji kita dengan apa? Minal khawfi, ketakutan ada di Gaza. Wal ju'i, kelaparan ada di Gaza. Wa naqsim minal amwali, kemiskinan ada di Gaza. Wal anfusi, jiwa. Masya Allah, di Palestina sudah ribuan yang jumlah syahid dan terluka-luka. Jumlah syahid yang dicatat resmi bahwa mereka sudah syahid 48.000. 40% dari jumlah syahid adalah anak-anak kecil. Yang terluka-luka dalam perang ini lebih dari 100.000. Wath thamarat, yaitu makanan. Bahkan Bapak Ibu, Ramadan kemarin di Gaza Utara harga 1 kilo tepung mencapai 1.600.000. 1 kilo tepung. Tempat yang paling mahal di dunia saat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina wa habiba qulubina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yahya Khalil Taha dari Palestina. Alhamdulillah sudah 6 tahun di Indonesia. Saya kuliah di Universitas Lampung, jurusan Teknik Mesin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Ini masjid atau musalla? Masjid. Alhamdulillah kita bisa bertemu di masjid, berjumpa dengan wajah-wajah surga insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Ramadan Bapak Ibu membuktikan beberapa hal. Yang pertama, sahur membuktikan bahwa kita bisa bangun dan salat subuh berjamaah. Betul tidak? Satu lagi, tarawih membuktikan bahwa kita bisa tahajud setelah salat isya. Dan puasa membuktikan bahwa kita bisa melawan dan menahan diri untuk tetap istiqamah selama kita puasa. Kita melawan diri untuk tidak bermaksiat. Subhanallah, bulan Ramadan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang dihitung. Hari ini hari ke-8. Subhanallah, hadiah itu dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kontribusi bulan Ramadan dengan baik-baik. Alhamdulillah, hari ini hari ke-8,
tinggal 22 hari lagi dalam bulan Ramadan. Yang belum khatam Al-Quran, segera khatam Al-Quran Al-Karim. Yang belum sadaqah, segera sadaqah. Yang belum melakukan banyak amalan baik, segera melakukan amalan baik. Karena 15 juta dari umat Islam yang hadir Ramadan kemarin tidak hadir Ramadan ini karena sudah meninggal dunia. Tidak ada yang tahu ajalnya itu kapan Bapak Ibu dan di mana. Oleh karena itu kita siap-siap setiap saat untuk meninggal. Apalagi jika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal setelah kita belajar dari bulan Ramadan beberapa hal. Yang pertama, salat di masjid tepat waktu, 5 waktu di masjid, salat sunnah, khatam Al-Quran Al-Karim minimal 1 kali dalam bulan Ramadan, dan caranya sangat mudah. 2 halaman sebelum salat dan 2 halaman sesudah salat. Selama 30 hari sudah selesai khatam Al-Quran Al-Karim. Setiap salat kita membaca 4 halaman, kalikan dengan 5 waktu sudah 20 halaman. Artinya dalam 1 bulan kita bisa khatam Al-Quran Al-Karim 1 kali. Itu yang kita harus belajar dari bulan Ramadan. Bagaimana kita siapkan diri dalam bulan Ramadan dan belajar dari bulan Ramadan agar setelah Ramadan juga kita tetap istiqamah. Kita membaca Al-Quran Al-Karim minimal 1 kali setiap bulan. Bahkan ulama bilang jika orang Muslim tidak khatam Al-Quran Al-Karim setiap 40 hari akan masuk dari ayat وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Dan pada hari kiamat Rasul akan mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku tinggalkan Al-Quran Al-Karim. Minimal 1 kali setiap bulan kita khatam Al-Quran Al-Karim. 2 halaman sebelum salat dan 2 halaman sesudah salat. Tidak ambil waktu lebih dari 5 menit setiap salat. Betul tidak? 4 halaman saja. Sebelum salat 2 halaman, sesudah salat 2 halaman. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Walaupun Al-Quran Al-Karim turun dalam waktu 23 tahun, tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan Ramadan bulan Al-Quran. Apalagi yang khatam Al-Quran Al-Karim dalam bulan Ramadan berkali-kali. Seorang ibu di Palestina 3 Ramadan yang lalu khatam Al-Quran Al-Karim dalam bulan Ramadan 30 kali. Ya, artinya setiap hari khatam Al-Quran Al-Karim 1 kali. 10 jam duduk membaca Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini harusnya menjadi stasiun untuk memindahkan kita ke jalan istiqamah. Ini satu. Satu lagi Bapak Ibu, kita minimal setiap hari tahajud 2 rakaat ataupun 1 rakaat. Yani bahkan pernah saya dengar ceramah untuk Syekh Badar Limsyari, beliau ulama dari Saudi. Beliau mengatakan jangan tidur sebelum tahajud kalau 1 rakaat. 1 rakaat saja tahajud, minimal 1 rakaat. Kalau kita sakit, kalau kita kurang sehat, salat tahajud 1 rakaat. Ini yang kita harusnya belajar dari bulan Ramadan. Bagaimana dalam bulan Ramadan kita istiqamah yang akan bikin kita tetap istiqamah juga setelah bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari buku suci Allah Subhanahu wa taala, maka akan dapat 1 pahala. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan 1 pahala menjadi 10 kali lipat. Wallahu yudha'if liman yasha. Jangan mengatakan alif lam mim harf, tetapi alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Apalagi orang yang setiap hari membaca 10 atau 1000 huruf dari Al-Quran Al-Karim, 100 huruf dari Al-Quran Al-Karim, ribuan hasanat, ribuan pahala Bapak Ibu kita bisa mendapatkan dalam waktu setiap salat 5 menit saja. Dan pahala kita setiap bulan khatam Al-Quran Al-Karim
dalam 12 bulan khatam Al-Quranil Karim 12 kali, agar kita selalu mendapatkan pahalanya Al-Quran. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'an yarfa'u Allahu bihi aqwama wa yadh'u akharin." Yani sesungguhnya Al-Qur'anil Karim Allah Subhanahu wa taala menaikin, memuliakan kaum dan merendahkan kaum yang lain. Jadi umat yang selalu membaca Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani ahlullah Subhanahu wa taala ahlul Quran. Ahlinya Allah Subhanahu wa taala adalah ahlinya Al-Quran. Bahkan apapun ada kaitannya dengan Al-Quranil Karim menjadi sangat agung. Jibril alaihi salam turun dengan Al-Quranil Karim. Jibril menjadi malaikat terbaik. Al-Quranil Karim turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik. Bahkan Nabi Muhammad makhluk yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Jadi kita umat Islam adalah umat terbaik. Al-Quranil Karim turun dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan bulan terbaik. Dan subhanallah, Al-Quranil Karim turun dalam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr menjadi malam terbaik. Apapun ada kaitannya dengan Al-Quranil Karim, Bapak Ibu, menjadi terbaik. Subhanallah, kita harus kontribusi bulan Ramadan dengan baik-baik, Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini kita malas atau kurang ibadahnya, tidak maksimal, besok kita mulai sama seperti besok hari pertama dalam bulan Ramadan. Karena hari-hari pertama dalam bulan Ramadan kita sangat semangat, kita punya energi, mau salat, mau tahajud, bahkan tarawih datang sebelum azan Isya, biar salat Isya berjamaah dan tarawih. Tapi akhir-akhir Ramadan kita seperti tidak begitu fokus ibadah kita. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap malam dalam bulan Ramadan ada golongan dari umat Islam yang diampuni dosanya, yang menjadi utaqa syahr Ramadan. Utaqa dalam bahasa Arab artinya yang dibebaskan, dibebaskan dari neraka. Jadi orang-orang itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Setiap malam dalam bulan Ramadan malaikat mencatat, Allah Subhanahu wa taala suruh mereka catat nama ini, catat nama itu. Jadi kita anggap setiap hari dalam bulan Ramadan sama seperti hari pertama. Semangat kita untuk ibadah dalam bulan Ramadan sama seperti semangat kita pada malam pertama. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Jazakumullah khairan katsiran. Yang mau bertanya tentang Palestina silahkan. InsyaAllah nanti saya jawab. Baik. Alhamdulillah, perang di Palestina atau gencatan senjata terlaksana pada bulan Januari setelah 15 bulan dari genosida yang terjadi. Subhanallah, perang ini yang paling sulit yang warga Palestina mengalami, Bapak Ibu. Jumlah syahid yang dicatat resmi bahwa mereka sudah syahid 48.000. 40% dari jumlah syahid adalah anak-anak kecil. Yang terluka-luka dalam perang ini lebih dari 100.000. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan untuk menguji kita dengan apa? Minal khawfi, ketakutan. Ketakutan ada di Gaza. Wal ju'i, kelaparan ada di Gaza. Wa naqsim minal amwali, kemiskinan ada di Gaza. Wal anfusi, jiwa. Masya Allah, di Palestina sudah ribuan yang jumlah syahid dan terluka-luka. Wath thamarat, yaitu makanan. Bahkan Bapak Ibu, Ramadan kemarin di Gaza Utara, harga 1 kilo tepung mencapai 1.600.000. 1 kilo tepung.
Sekarang alhamdulillah harganya sudah turun, tapi masih sangat mahal. Tempat yang paling mahal di dunia saat ini adalah Gaza. Walaupun sudah gencatan senjata, tapi kemungkinan besar perang akan kembali lagi. Ya, barusan saya lihat kabar-kabar terakhir di Palestina, Israel ada niat untuk kembali ke perang lagi. Mereka tidak mau berhentikan perang. Jadi mohon doanya untuk masyarakat Palestina. Dalam setiap salat Bapak Ibu kita mendoakan mereka, mendukung mereka. Ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.